الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Di Madinah tempo dulu, ada dua suku yang kerap berseteru. Suku Aus dan suku Khazraj namanya. Mereka menggeluti hidup penuh benci dan perang. Mata mereka khianat satu sama lain. Satu kekeliruan kecil dapat mengobarkan perang berhari-hari dan pengusiran. Konstelasi sosialnya berantakan. Madinah lalu terpecah menjadi 3 kubu yang saling menahan bara permusuhan. Yahudi Madinah, Aus, dan Khazraj. Namun tidak pada malam itu, di pertengahan malam hari tasyrik, selepas ritual haji, pemimpin-pemimpin Khazraj keluar dari kemah di sekitaran Mekah dengan bersembunyi, menaiki Bukit Aqobah, dan menunggu 2 lelaki yang membawa kabar baik bagi mereka, Muhammad bin Abdullah dan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Malam itu, sebuah perjanjian akan diteken. Fakta integritas akan disepakati. Ini bukan lagi sekedar soal menyebarkan Islam, tapi bagaimana ragam kekuatan dapat saling melindungi, bukan mencerai-berai. Saya meminta ikrar bahwa tuan-tuan akan membela saya seperti membela istri dan anak-anak tuan-tuan sendiri. Tegas Rasulullah membuka penawaran. Negosiasi berjalan tak begitu sulit. 2 titik telah bertemu paham. Akan kami terima, sekalipun harta kami habis dan bangsawan kami terbunuh. Namun, apa yang akan kami peroleh jika kami menepati semua ini? Saat Rasulullah menjawab dengan satu kata, surga, mereka segera mengulurkan tangan dan mengucapkan ikrar sepenuh hati. Kami berikrar mendengar dan setia di waktu suka dan duka. Di waktu bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini. Di perjalanan pulang mereka, tiba-tiba terdengar suara keras melengking. Muhammad dan orang-orang yang pindah kepercayaan itu sudah berkumpul dan akan memerangi kalian. Suara itu adalah suara dari lidah mata-mata yang berniat menabur benih peperangan di tengah Quraisy. Ia menjadi spion di kerumunan yang membuat orang-orang Khazraj itu ikut naik pitam. Mereka meminta izin, kalau sekiranya Tuan Rasulullah sudi, penduduk Mina itu akan kami habisi dengan pedang kami. Namun Muhammad SAW bukanlah pemarah yang mudah naik darah. Kami tidak diperintahkan untuk itu, jawabnya. Meski ayat-ayat tentang perang telah bertebaran, tak ada darah yang tertumpah, tak ada amarah yang bersimbah. Perjanjian itu masih terjaga secara istimewa hingga saat yang mereka nantikan tiba. Muhammad hijrah. Ketika Muhammad SAW memasuki Madinah selepas hijrah, kekuatan Aus dan Khazraj pun telah bersatu. Tak ada pertikaian lagi yang merongrong persatuan di antara mereka. Bahkan, jika beliau menginginkan, Yahudi dapat mudah dipukul mundur keluar Madinah. Namun, politik Muhammad SAW
bukan kisah tentang kerajaan, kekuasaan, harta benda, atau keuntungan perdagangan. Politik Muhammad SAW mengusung kemuliaan di atas politik manusia hari ini, yang kerap kali mendukung persekongkolan demi keuntungan kecil dunia di masa yang pendek. Rasulullah SAW memilih membuka keran toleransi, meneguhkan kebebasan beragama bagi siapa saja yang berada di Madinah, Muslim, Yahudi atau Kristen. Muhammad SAW menjamin pula kebebasan berpendapat, tanpa bridle, tanpa kriminalisasi, tanpa ketakutan disatroni polisi di malam hari, tanpa ancaman di kerangkeng pasal-pasal karet yang bertaburan. Untuk kedamaian itu pula, Muhammad SAW melancarkan strategi politik masyhurnya, mempersaudarakan dan mengikat kekerabatan. Dengan begitu, Muhammad SAW meminimalisir ruang gerak orang-orang munafik yang berupaya menebar lagi permusuhan yang merusak. Muhammad SAW merapatkan sab sosial. Jika kebenaran ideologi saja yang menjadi pijakannya, Rasulullah SAW dapat dengan mudah memenangkan dan menguasai Madinah. Namun rasa benar ideologi itu tak lantas menjadi pembenaran untuk menyerang siapa yang berlawanan paham. Ada struktur sosial yang dipahaminya dengan teliti. Keterampilan yang istimewa yang pelan-pelan terkikis di tengah-tengah masyarakat modern kita belakangan hari ini. Meskipun mereka mengakui pemahamannya tentang ilmu politik, sosial, dan agama yang semakin kaya referensi, kita menduga kebenaran telah terjamah oleh tangan kita, sehingga dipertontonkan tanpa memahami konteks sosial yang ada. Kita meluruskan saf menjelang sholat berjamaah, tapi memberaikan saf sosial di tengah masyarakat, kita kehilangan keberanian untuk bersikap adil dan kerap bersembunyi di balik alasan-alasan yang kita yakini sejalan dengan teks keagamaan. Kita lupa untuk menjalin persaudaraan yang lebih erat, tetapi justru menabur benci dan kehianatan satu sama lain, yang dengannya perselisihan dapat dengan mudah diselipkan untuk saling bermusuhan. Sab sosial kita terberai, perjanjian damai dan toleransi kita tercabik-cabik. Jika kita tidak mampu menahan dan membenahinya sekali lagi, aroma kemunafikan akan terus menggerogoti sab sosial kita yang longgar. Bukankah tak ada kejayaan yang bermula dari amarah dan kebencian yang dipelihara? Wallahu a'lam bishawab.